A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Gita Cahya Eka Dharma dari Universitas Islam Bandung, Fakultas MIPA, Program Studi Farmasi. Untuk mata kuliah yang saya ampu di semester 3, itu saya mengajar farmasi fisika, teori dan praktikum. Untuk teorinya sendiri 3 SKS. Kemudian untuk mata kuliah pilihan teknologi kosmetik, ini di semester ganjil. Kemudian untuk di semester genap, mata kuliah wajibnya teknologi sediaan solida, teori dan praktikum, dan mata kuliah pilihannya teknologi sistem pengantaran obat baru. Sedikit terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, kenapa saya diizinkan mengajar mata kuliah tersebut. Kebetulan waktu S1 skripsi saya berkenaan dengan minyak atsiri dan teknologi kosmetik, yaitu membuat parfum. Dan ketika S2 saya membuat suatu sistem pengantaran obat baru dari protein fibroin sutra. Ulat sutra dibuat menjadi kain kasa, di mana kain kasa ini bisa diatur melarut ataupun mengembang tergantung pH yang diatur. Kain kasa ini pula dapat diselipkan atau di loading zat aktif farmasi sebagai sistem pengantaran. Jadi saya merubah kepompong ulat sutra dari mulai padatan, cairan, semi solid, kemudian saya rubah lagi menjadi sediaan padat. Itu alasan saya diizinkan mengajar farmasi fisika, teknologi sediaan solida, dan teknologi sistem pengantaran obat baru. Baik. Di antara mata kuliah yang saya ampu, saya memilih farmasi fisika. Kenapa? Karena memang ini menjadi dalil ataupun landasan seluruh keilmuan teknologi farmasi yang akan ditempuh oleh mahasiswa saat melakukan studi sarjana farmasi. Insya Allah saya di materi berikutnya akan menyampaikan terkait dengan RPS, BAP, sistem penilaian, dan juga nanti saya akan memberikan cuplikan-cuplikan terkait dengan sistem informasi yang ada di Unisba. Kemudian ini yang menjadi rambu-rambu yang dipersyaratkan dalam penyampaian materi. Yang pertama, deskripsi mata kuliah farmasi fisika. Di sini saya khususkan penjelasannya adalah praktikum. Kenapa? Karena kami seorang farmasis, vokasi atau keterampilan khususlah yang dituntut ketika nanti mahasiswa-mahasiswa kami ini lulus dan menyandang gelar sarjana farmasi. Apa yang dibekali atau yang dipelajari pada saat mata kuliah praktikum farmasi fisika ini, yaitu nanti mahasiswa paham sifat fisikokimia zat aktif farmasi yang kita tahu didominasi oleh BCS kelas 2, yaitu disolusi di dalam airnya rendah tapi permeabilitasnya tinggi atau kemampuan melewati membran. Disolusi ini berarti berkenaan dengan kelarutan dalam air, permeabilitas berarti kelarutan di dalam lipid atau lemak. Sehingga nanti mahasiswa wajib tahu media pembawa yang sesuainya apa, sehingga ketika akan dilakukan proses formulasi menjadi bentuk sediaan, itu tahu harus membuat sediaannya yang cocok menjadi apa. Nah kemudian, karena ini berkenaan dengan vokasi, jadi diharapkan mahasiswa mampu menguasai penggunaan alat. Setelah alat dikuasai, mampu melakukan proses evaluasi menggunakan alat-alat tersebut, didapat datanya kemampuan mampu diolah, setelah diolah mampu menginterpretasikan sehingga bisa menyimpulkan berdasarkan tafsiran hasil yang sudah ditetapkan apakah ini memenuhi persyaratan ataupun tidak. Untuk capaian pembelajaran atau kemampuan yang diharapkan dari seluruh praktikan, itu pertama, mereka mampu melakukan analisis kuali dan kuantitatif terhadap zat aktif farmasi, ditinjau dari sifat fisikokimia dan kesesuaian pemilihan media pembawanya.
Dan yang menjadi khas itu mereka nanti mampu menentukan waktu kadaluarsa obat. Ini modulnya modul stabilitas obat. Ini yang menjadi kekhasan kita. Kemudian capaian berikutnya adalah nanti mahasiswa mampu menetapkan bentuk sediaan yang paling sesuai. Walaupun nanti misalkan cetak tape itu sebetulnya bisa dibuat menjadi sediaan padat, sediaan cair, atau bahkan semi solid. Nah, mahasiswa atau praktikan mampu memilih yang paling tepat berdasarkan apa sifat fisikokimianya dan persyaratan farmaseutika yang dituntut. Kemudian, hilirisasi dari praktikum ini apa sih? Yaitu adalah proses penjaminan mutu. Nah, ini yang menjadi hilirisasi tingkat sarjana farmasi minimal paham versi labnya, bukan versi industrinya, dalam proses menjamin mutu sediaan farmasi. Yang terakhir, ini kekhasan kami di Unisba, yaitu mengintegrasikan dan menginternalisasi bahan kajian dengan kaidah Islam. Meskipun di dalam silabus tidak tertulis secara jelas, tapi pada saat penyampaian materi itu pasti kami sisipkan. Jadi semisal susu adalah suatu sistem sediaan emosi yang paling stabil yang Allah titipkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Awalnya kita tidak paham kalau ini adalah suatu sediaan emosi sampai ketika kita coba panaskan, pecah dia, kemudian ada dua lapisan. Yang pertama adalah lapisan lemak di bagian atas dan kemudian lapisan atau fase air di bagian bawahnya. Nah, ini terbukti pada saat sebelum dipanaskan kita tidak bisa melihat mana lemak, mana air. Ini emosi yang paling stabil yang Allah titipkan kepada kita untuk dipelajari. Nah, itu contohnya. Baik, untuk materi pembelajaran atau bahan kajian, ini sebetulnya saya ingin jelaskan satu persatu, cuma waktunya terbatas. Pada prinsipnya ada 6 modul. Yang pertama kelarutan, kemudian yang kedua stabilitas obat, yang ketiga tegangan permukaan, yang keempat emulsifikasi, yang kelima viskositas, dan yang keenam adalah kecepatan disolusi. Nanti untuk narasi audiovisual yang akan dijadikan penilaian, saya memilih modul tegangan permukaan. Kemudian untuk sistem pembelajaran, mode pembelajarannya praktikum daring. Walaupun daring, tapi di praktikum ini 100% sinkronus atau tatap muka virtual. Pada saat responsi atau kelas besar, ini dilakukan oleh saya sebagai dosen pengampu. Nanti pada saat proses praktikum, asistensi maksudnya di sini, ini dilakukan oleh asisten laboratorium, di mana seluruhnya adalah alumni kami atau kakak tingkat dari praktikan. Di responsi ini menggunakan aplikasi Zoom. Dan ketika asistensi praktikum, karena kelompoknya kelompok kecil, satu kelompok itu sekitar 5-6 orang, ini dilakukan menggunakan fasilitas WhatsApp group, video call. Nah, kemudian untuk materi pembelajaran dan interaksi terhadap mahasiswa, itu bentuknya kami melakukan proses pemberian materi baik melalui video kuliah yang ditautkan di YouTube, sehingga mereka bisa akses kapanpun. Di dalam proses responsi ataupun praktikum itu ada tanya jawab, diskusi. Kami memberikan kasus-kasus tertentu supaya mereka terasa kemampuan analisisnya. Untuk sistem penilaian, tekniknya itu partisipasi, otomatis ini dilihat. Kemudian pemahaman, ketika mereka ditanya baik tes tertulis ataupun lisan, jawaban mereka ini nanti akan mampu melihat pemahaman mereka terhadap materi dan studi kasus yang diberikan itu seperti apa. Indikatornya, jadi sebelum praktikum mereka tuh disuruh membuat jurnal. Ketika jurnalnya sudah baik di ACC, baru boleh praktikum. Saat praktikum mereka akan memperoleh data-data dan kasus-kasus yang memang sudah dirancang, apakah positif ataupun negatif hasilnya. Ini mereka dituntut untuk mampu merelevansikan hasil evaluasi dengan tafsiran hasilnya seperti apa. Kemudian mereka juga
Dilihat nanti ketepatan dalam menjelaskan prinsip dan konsep materi yang sudah diberikan, dan akhirnya mereka saat membuat laporan itu bisa memahami dan menjawab permasalahan. Semisal tadi kita sengaja buat kasusnya hasilnya negatif, bagaimana mereka merancang semua sistematika berpikirnya sehingga mampu memberikan pembahasan dan kesimpulan yang tepat. Untuk instrumennya, kita menggunakan rubrik, bukan portofolio, dengan penilaiannya adalah tes awal 20, kinerja 10%, jurnal dan laporan masing-masing nilainya sama, 15%, dan ujian pun sama, masing-masing 20%. Kenapa tes awal lebih tinggi daripada kinerja jurnal dan laporan? Karena tes awal ini menilai kemampuan personal dari mahasiswa atau praktikan. Jurnal walaupun dibuat sendiri, tapi pada prinsipnya mereka mengerjakannya secara berkelompok juga dengan laporan. Baik. Kemudian yang terakhir ini juga sebagai penutup, insya Allah saya akan memberikan potongan-potongan video terkait rambu-rambu yang diminta dan diatur pada saat proses penilaian diri dosen ini. Jadi nanti saya akan berikan versi video sinkronus dan asinkronusnya, yang juga saya berikan insya Allah tautan video lengkapnya, karena memang di sini waktu yang terbatas, jadi saya hanya memberikan potongan-potongan videonya saja. Baik, akhirul kata, saya mohon maaf pasti ada yang hilaf dan kurang dalam proses penyampaian. Yang hilaf dan kurang itu datangnya murni pribadi dari saya. Yang baik dan benar itu mutlak milik Gusti Allah. Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Allah berikan kesempatan untuk kita selalu menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat untuk agama, nusa, dan bangsa. Nah, dari saya sampai di situ. Mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan dan khilafan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.
Sebelum memulai responsi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Ya, baik. Ini sudah ada 99 orang. Sambil saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen dulu. Screen saya bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Ya, kita insya Allah minggu depan akan melakukan praktikum modul tegangan permukaan, di mana untuk modul ini di tahun-tahun sebelumnya itu digabung dengan emulsifikasi, ya. Tapi karena sekarang ada tuntutan bahwa pertemuan praktikum itu harus sama dengan pertemuan perkuliahan, yaitu 16 kali pertemuan, sebab tidak ada kurikulum di standar nasional pendidikan tinggi itu satu semesternya hanya 7 pertemuan atau 8 pertemuan, teori maupun praktikum, gitu. Nanti setelah praktikum itu, setelah praktikum tegangan permukaan, maksud saya itu nanti kita akan melaksanakan ujian tengah praktikum, ya. Nah, karena kita sudah berada di materi pertengahan, yaitu materi modul ketiga dari 6 modul yang insya Allah akan kalian semua jalani untuk praktikum farmasi fisika. Baik, untuk modul ini teorinya belum kalian dapat, jadi saya coba kemas sedemikian rupa agar tidak terlalu banyak teori. Jadi saya belajar dari pertemuan yang lalu, stabilitas obat, ya, saya menyampaikan terlalu banyak teori, sedangkan hakikat respons itu adalah pembekalan terkait dengan percobaan yang akan dilakukan, begitu. Ya, jadi insya Allah di pertemuan kali ini teorinya dapat, kemudian kalian dapat dengan baik itu bekal nanti kalau saya praktikum percobaan ini, modul ini, saya akan belajar apa, akan dapat apa. Kemudian, kalaupun ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi, itu sudah tergambar bagaimana mengatasinya. Baik, untuk modul 3, pada prinsipnya itu hanya menentukan nilai tegangan permukaan, ya. Nah, kalau secara teknis dijabarkan modul tersebut itu, sebentar. Ya, jadi secara teknis dijabarkan kemampuan kalian dalam memahami dan ya memang idealnya itu kan praktikum kita offline ya. Jadi dianggap kalian di sini mendapatkan keterampilan vokasi begitu. Jadi nanti memahami faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi tegangan permukaan, kemudian ini yang mau tidak bisa dipenuhi ketika praktikum itu modelnya online, ya, yaitu pengalaman bahkan kemampuan untuk menggunakan alat-alat instrumen dalam praktikum. Nah, ini nanti alat yang digunakan itu ada satu alat namanya tensiometer. Ya, tensiometer ini yang nanti digunakan untuk menentukan tegangan permukaan. Kemudian nanti mulai diaplikasikan, ya, diaplikasikan menggunakan preparat sampel. Nanti yang dicari itu tegangan permukaan dan antar muka. Apa bedanya nanti akan kita pelajari. Dan yang terakhir adalah ini.
Ya, kalau stabilitas obat keluaran akhirnya adalah waktu kadaluarsa, nah, sedangkan untuk tegangan permukaan itu kalian punya kemampuan untuk menentukan titik KMK itu di mana. Dapatnya dari mana ini? Setelah kita nanti membuat kurva. Kurva apa? Kurva yang nanti itu membandingkan antara konsentrasi surfaktan dengan tegangan permukaan, ya. Gitu. Baik, itu untuk pengantar. Nah, ini juga saya coba susun supaya kita fokus di pembekalan praktikum. Ini adalah tahapan-tahapan yang nanti akan kalian hadapi ketika praktikum tegangan permukaan, ya. Jadi ada bahan ini, ya, yang harus kalian kuasai, ya. Nah, nanti dari sini baru saya memberikan pendalaman materinya. Nah, gitu ya. Jadi saya coba susun berbeda dari yang kemarin stabilitas obat. Jadi tahu dulu kalian apa yang akan dihadapi, kemudian nanti baru kita bicara teori umum atau ini bicara apa ya, begitu maksudnya. Menghitung tegangan permukaan, tegangan antar muka air dan minyak. Menggunakan tensiometer Dunoy, kemudian nanti kalian itu kalau di praktikum itu disuruh buat larutan seri. Nah, larutan seri, namanya serial itu berarti ada berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9 larutan seri antara twin 80 berada di dalam air. Gitu. Nah, setelah ini dibuat, ke 99-nya ini dihitung bobot jenisnya. Ini yang belum di-mute siapa? Ya, kemudian setelah 9 larutan seri ini dibuat, dihitung BJ-nya menggunakan piknometer. Ini juga harusnya di tingkat 3 penggunaan piknometer ini sudah hatam, ya. Karena penggunaan piknometer ini mestinya sudah dapat di tingkat dasar pada saat semester 1 ataupun semester 2. Lalu setelah ini dibuat, dihitung BJ masing-masing, kemudian ditentukanlah tegangan permukaan setiap larutan seri tersebut, baru dibuat kurva kalibrasi. Ini yang tadi saya bilang, ya. Hubungan antara tegangan permukaan yang diperoleh dari mana? Dari ini. Penggunaan tensiometer Dunoy. Siapa yang diperiksa? Apa datanya? Nah, ini. Ya, ke 9 sampel ini yang diperiksa, 9 sampel ini yang nanti ditentukan tegangan permukaannya, kemudian nanti di-plotting. Ya. Di-plotting terhadap apa? Terhadap konsentrasi surfaktan. Taunya dari mana? Ini kan bicara konsentrasi, ya. Nah, tutup ya. Screen-nya bisa diterima? Bisa, Pak. Baik. Nah, untuk berikutnya sekalian aja tiga-tiganya. Ini prinsipnya sama. Nah, ini next level pertanyaannya, ya. Coba Mbak Milati Hanifah. Coba suaranya, Mbak. Iya, Pak. Ya, baik. Panggilnya apa, Mbak? Milati. Milati.
Ya. Kalau diskusi dibuka aja, Mbak. Itu di-unmute saja biar diskusinya tidak terpotong-potong. Ada gambar 3, gambar 4, gambar 5. Kesamaannya dulu deh. Apa? Airnya menggelembung, Pak. Airnya menggelembung, membentuk geometris tertentu ya, membulat begitu ya. Baik. Apalagi, Mbak? Ini belajar Iqra. Mengumpulin yang sama-sama aja dulu biar nanti saya tanya ke temannya yang lain, yang pertanyaan lain. Yang sama-samanya aja dulu dikumpulkan di koleksi. Tidak menyatu dengan daunnya, Pak. Tidak menyatu dengan daun, baik tanaman begitu ya. Ada yang daun, ada yang batang. Ada lagi? Yang samanya dikumpulin apa lagi? Sudah? Sudah, Pak. Baik. Ya. Coba Mbak Herna Haryani. Iya, Pak. Baik, dari saya sampai di situ. Ada yang mau ditanya? Sudah kelewatan ya. Tapi insya Allah, kalaupun kelewat, manfaat. Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, mungkin dari Bu Rahma ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Baik, dari teteh-tetehnya, tadi dari lancar ya praktikum ya. Baik, kita ketemu lagi insya Allah tolong diikuti perkembangan dari kami, baik nanti dari saya melalui via Ketua KM, ataupun nanti dari teteh atau dari Bu Rahma, terkait dengan persiapan ujian tengah praktikum. Ya, tidak terasa kita sudah di tengah modul dari 6 itu kita sudah 3. Terima kasih sekali lagi, sampai bertemu di lain kesempatan, jaga kesehatan. Kita baca doa tutup majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sambil dihafal ya, doa tutup majelis itu artinya bagus, tidak jadi terpaham artinya dan otomatis jadi mudah untuk memahami. Ya, mohon maaf pasti ada yang salah dan hilaf. Kehilafan salah itu murni pasti datangnya dari saya. Jika ada yang baik dan benar itu milik Gusti Allah. Ya, saya dengan Bu Rahma hanya dikasih izin menyampaikan ilmu Allah yang maha luas dan maha dalam. Kita senantiasa disuruh Iqra setiap hari. Itu tanda-tanda kalau kita beriman. Baik, salam buat keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.